di podcast cerita. Jadi hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang asik dengan Nama gue Rangga. mau sebutin nama lengkap. Bisa lah ya, Rangga aja biar pada Iya, biasa kita tahu Rangga tuh dari adik sih ya. Ini Iya. cintanya mana nih? kebetulan lagi di luar negeri. Waduh. Bukannya lagi apa nih? Kesibukannya kuliah doang sekarang. Kuliah doang. Fokus kuliah. Fokus kuliah. Tapi aku dengar nih pernah ikut lomba-lomba gitu ya. Dengar dari mana nih? Waduh, kita mah semuanya banyak sih kebetulan. Oh, iya. Nah, boleh ceritain nggak apa aja lombanya yang pernah? Waduh, banyak ya karena Waduh, sombong ya. iya karena emang produktif banget kan. Oh. Jadi waktu SMK tuh kan karena pandemi, jadi gua kayak bingung sama teman-teman mau ngapain. Jadi akhirnya kita bikin film terus ikut macam-macam lomba. Wah, random banget ya. Iya. Gabutnya bikin film. Iya. Kebetulan gua kalau gabut sih tidur. Nah itulah. Soalnya pas di kan gue SMK itu ngerantau ya maksudnya. Jadi pas SMK itu daripada gue di kos, karena gue kos, kayak ngajakin teman-teman yang lain. Dan kebetulan ada juga teman gue yang suportif lah, kayak gitu. Dia Anjay. banyak cerita gitu. Terus jadi di film itu lu jadi apa nih? Oh ya kalau di film, jadi kalau di SMK itu kan bebas ya kita mau jadi apa. Nah kalau di sana gue itu udah pernah jadi soundman, pernah juga jadi asisten sutradara, terus sama yang terakhir itu jadi produser. Nah, gimana tuh pas jadi produser ini? Kalau jadi pas produser itu gue total 4 film yang gue produserin waktu SMK dan seru banget. Seru banget. Iya. Jadi pengalamannya sejauh ini lebih seru jadi produser ini. Sebenarnya semuanya seru sih karena kan punya apa ya Ceritanya masing-masing. masing-masing. Iya. Terus kalau jadi produser juga ya lebih ribet sih menurut gua ya daripada yang lain. Terus gue denger lagi nih ya Bang ya. Ada, lu pernah jadi nomin 2,000 years later. gue dengar lu pernah masuk nominasi Piala Citra nih pas Betul 2021. Boleh ceritain gak sih kayak gimana kok bisa masuk? Oke, jadi gue masuk nominasi di film cerita pendek terbaik, itu nominasi ya. Itu gimana bisa masuk? Karena sebelumnya film gue itu masuk ke festival-festival yang apa ya, yang jadi kayak rujukan FFI. Jadi kayak festival film Lampung, UC Fest dari UMN. Nah itu kan kalau kita udah masuk atau menang di sana itu pokoknya Eligible lah. eligible untuk masuk ke FFI. Nah dari situ karena film pendek ini dinilainya oleh Asosiasi Perfilman film pendek juga. Jadi dari situ film kita diseleksi terus gue dihubungin. Terus perasaannya gimana sih pas dihubungin itu tuh kayak kaget gak sih? Sebenarnya nggak kaget karena Wih, sombong banget. Dengar-dengar sombong banget nih. kaget lah pasti. Gue sebenarnya tuh malu-malu tuh di telepon. Gue lagi nungguin kayak apa ya? Gue udah mantengin FFI sih karena kan gue udah tahu sebelumnya kayak kita mendaftar. Cuman kan nggak tahu ya kita kepilih dari ribuan film ke 5 nominasi itu. Nah terus tiba-tiba ditelepon sama asosiasi film pendek kayak ya apa dia nanya-nanya tentang film awalnya, film kita gimana terus katanya tunggu aja pengumumannya gitu. Aduh gue udah feeling nih. Jadi pas pengumuman nominasi yang bacain Jeffrey Nicole. Jadi gue kayak wah film gue kapan nih keluarnya, ternyata paling akhir kayak film gue masuk. Tapi boleh tahu gak sih itu filmnya tentang apa?
Filmnya itu tentang seorang anak namanya Wira. Dia itu karena pandemi dia dikasih tugas sama gurunya untuk nyari berbagai macam daun. Nah tapi di situ struggle-nya dia tuh nyari daun itu sambil gembalain kambingnya di kayak di sawah gitu lah. Nah pas dia lagi nyari daun kambingnya hilang. Ya, terus gimana kami? Ya nonton. Terus pas bikin si film Wira itu Iya. hambatan Sedina. terbesarnya apa? Judulnya filmnya Sedina ya. Kalau hambatannya banyak banget sih. Misalnya lokasi. Jadi kalau kita kan pakai lampu yang wattnya ribuan dan banyak ya. Ternyata di rumah tersebut tidak mencukupi listriknya. Mati itu. Iya. Jadi akhirnya kita harus syuting dua lokasi. Misalnya lokasi kamarnya di rumah itu, tapi lokasi depan rumahnya beda lagi gitu. Jadi kita pindah-pindah. Jadi kayak lokasinya banyak gitu. Nah dan itu struggle-nya ketemu pas malam. Jadi kita jam 12 malam itu kayak dari rumah ini ke rumah yang satu harus pindah hari ketiga. Padahal lokasi yang awalnya itu udah di set, tapi ternyata kan nggak bisa. Jadi kita harus pindah. Nah, motivasi awalnya bikin film itu apa? Motivasinya karena kita gabut. Iya beneran. Jadi harusnya kan kita itu kan SMK kan, SMK jurusan film. Harusnya tuh kita PKL, cuman karena pandemi nggak ada PKL, jadi kita mintain PKL sendiri. Terus caranya buat film. Ngomong dari tadi kita lapar gak sih Iya, ngomong lapar. mulu ya. Jadi ini ada mandubuk nih. Jadi brand apa ini? Dari mau gue ya. Jadi mandubuk tuh ceritanya pangsirnya Korea, terus ada odenya gitu. Iya. Asli Korea. Waduh, harusnya mah ya. Oke. Cuman kayaknya mah enggak dibikin juga di Tangerang. Berarti aku yang KM kan. Betul. Jadi kayak terinspirasi mungkin nih. Gue cobain ya. Cobain. Doa dulu nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah dua dalam hati ya. Udah dalam hati. Aku mau jelek banget. Pak, Potong nih. Ah, kan langsung licin ya. Kita coba. Emang jus Bodoh ini ya. jus Kenapa emang? rasanya ketawa gue. Enak enak. dia kayak Kayak pangsit. maksudnya dagingnya tuh nggak yang kayak Iya. tepung banget gitu ya. Karena emang ini daging semua kayaknya. Yang ini lapar sih ini. Kalau orang gimana dia lapar. Di Bekasi nggak ada kan? Sip, enak-enak. Sangat rekomendasi ya. Recommended nih buat nongkrong ya. Ini kebetulan sendoknya gembel nih, jadi dikokop ya. Oh, saking enaknya. Iya, enak banget gila. Emang buahnya tuh lagi banget gitu. Seger banget gitu Seger ya. banget ya. Parah sih, maksudnya kayak enak banget sih. Lo harus coba gitu. Lo harus coba banget. Karena kayak kalau lo nggak nyoba lo nggak gaul banget. Belinya di mana nih? Belinya bisa di Jalan Borobudur nomor 36. Tadi saya lupa alamat selanjutnya. Ya pokoknya di Jalan Borobudur Tangerang. Iya, ya kalau lu pada tahu Perum, deket lah. Gitu. Terus boleh tahu gak sih maksudnya tuh film kenapa kebayang ada film itu tuh? Itu sebenarnya temen gue namanya Bertrand. Dia sekarang kuliah di KJ. Veto. Bukan. Bertrand Valentino. Oh beda. Lihat aja Instagramnya. Nah itu dia yang buat cerita, dia juga yang ngedirect. Jadi kalau di film itu dia punya cerita, dia mau bikin, terus dia bilang ke gua, terus gua yang nyari ke
Jadi awalnya kita berdua Seru ya. seru banget. Harus dicoba juga kan mahasiswa desain. Waduh. Tapi gue lupa nanya nih, lu semester berapa sih? Oh, gue sekarang baru semester 4. Baru semester 4 ya. Sekarang di Masih mana? muda. Di Universitas Batu. Masih Coba Batu. temen lu. Gue Agak aja kayak sponsor ya anjing. Maksud dulu ya. abis ngomong soal film yang masuk ke nominasi itu, kan gue dengar tadi judulnya soal Sedina Ya, Sedina. Nah, itu kenapa judulnya kayak gitu? Oke, jadi Sedino itu diambil dari bahasa Jawa ya. Itu artinya satu hari. Jadi kayak ya karena kita nyeritain satu hari di hidupnya Mira gitu kan. Jadi ceritanya itu di satu hari itu dari pagi sampai malam. Oh, terus kenapa milih bahasa Jawa buat jadi judul? Oke, ya karena SMK gua kan di Jawa ya, di Klaten. Jadi kita sekalian mau ngangkat bahasa Jawa. Oh, jadi kayak macam memperkenalkan, budaya. menjelaskan gitu. Betul. Bagus, bagus, bagus. Terus kan pas lu jadi produser itu, lu pasti bakal jadi kayak pemainnya juga kan di filmnya itu. Nah, gimana kesusahannya lu harus double jobnya? Oke, kalau itu pernah gue lakuin di film judulnya Mr. X. Itu film buat Dinas Kesehatan Klaten. Jadi di situ gue jadi produser juga main. Itu yang membaginya kalau gue bisanya baca naskah dulu, kita udah tahu naskahnya gimana, terus baru ya udah kerja produser kayak biasa. Jadi kalau udah waktunya adegan gue ya tinggal Masuk ya. tinggal masuk. Jadi Terus? gue pakai kostum gitu lah ceritanya. Seru banget. Iya. Terus memori apa yang paling jelas gitu, maksudnya di antara semua film lu yang pernah lu lakuin, apa yang kayak ih gue inget banget nih pas ini ada gini. Apa ya, semua film tuh kayak punya ceritanya masing-masing gitu. Sebenarnya nggak ada sih yang paling gue inget dari semua film, kayak semuanya sangat berkesan. Kayak ada film horor juga, terus gimana ceritanya gue waktu awal pandemi gue diutus jadi produser untuk pertama kali, itu semuanya ada ceritanya. Jadi maksudnya apa yang paling susah dari semua film yang Yang susah itu film terakhir di SMK, itu judulnya Kinasi. Itu kita beneran kayak produksi yang ya kita bisa bilang agak profesional nih, karena kan itu di akhir-akhir masa sekolah kita kan, kita mau nyiptain karya yang paling worth it. bagus lah. Nah, ya itu kayak gimana kita harus cari dana, karena kita pengen pakai kamera yang beneran film, terus kayak pakai genset, kita jangan sampai kayak Sedino lagi ya. Yang mati-mati mulu Iya, ya listriknya kayak nih. gitu. Banyak cerita dan yang akhir ini yang paling berkesan. Paling berkesan. Jadi ada rencana nggak buat bikin lagi film? Kalau buat bikin lagi pasti ada, tapi kuliah dulu. Kuliah dulu ya, fokus Iya, dulu fokus dulu ya. kuliah. Setelah itu baru. Terus plan ke depan ada apa nggak gitu? Plan ke depan gue lulus kuliah cepet sih sebenarnya. Itu kan pasti kalian juga mau kuliah cepet, nah sama. Jadi biar cepat kita lulus, terus cepat buat film lagi. Boleh sih calling kita ya. Boleh banget buat teman-teman, ada yang mau main film boleh. boleh banget. Udah guys, abis guys, udah yang aku. Ini apa? Kan tadi Sedino kan bahasa Jawa, di stripnya ada bahasa Jawanya enggak? Iya, katanya. Enggak, maksudnya di film itu stripnya ada pakai bahasa Jawa enggak? Basa-basi lah hanya. Skripnya full bahasa Jawa. Tapi Iya. masalahnya Oh iya? Iya.
Sedino kata nih. Iya. Temennya Sumudino. Sedina artinya apa? Sehari. Sehari. Kalau Sebudino 1000 hari. Ya, oh berarti gitu. Oh, Dino itu hari. Iya. Dinosaurus. Iya. Dino. Apa tadi? Pernah ikut masuk. Oh ya. Pernah sakit. Masuk nominasi. Emel. Anjing. Udah. Gue denger lu pernah ikut sebenarnya aku masuknya ikut aku pernah Kenapa jadi lagi? butuh pegangan lagi Santai. Pegangan dikit. Halo. ya gue butuh digigit maksudnya Jadi bener enggak.